Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam renungan malam kita yang rutin kita nikmati. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang hidup, Guru besar kami, Tuhan dan Raja kami, terima kasih buat kesempatan ini lagi Tuhan, kami diizinkan untuk ada, untuk menikmati firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu, mendengarkan perintah-Mu lagi untuk melaksanakan. Puji hormat bagi nama-Mu, urapan-Mu atas kami semua, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam pada saat ini, saya ambil tema atau judul Terpesona, aku terpesona. Oh, luar biasa saudara, puji Tuhan. Walaupun syutingnya dilaksanakan pada siang hari, tapi ini adalah renungan malam kita. Haleluya. Mari kita buka dalam Galatia pasal yang ketiga, saudaraku, ayat 1 sampai yang kelima. Judulnya dibenarkan oleh karena iman. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudaraku, ini luar biasa saudara. Akhir-akhir ini kita mendengar ada satu lagu dunia ya. Lagu dunia yang katakan terpesona, aku terpesona. Lagu ini saudaraku malah banyak dinyanyikan oleh pasukan elit ya, pasukan elit negara kita. Pasukan yang begitu ditakuti oleh dunia militer saudara. Tetapi mereka yang di tengah-tengah tekanan latihan yang harus sempurna saudaraku, tuntutan yang begitu berat dari komandannya, mereka bisa menyanyikan lagu ini dan mereka senang, mereka bersuka cita, mereka merasakan suatu persatuan yang luar biasa di antara korps mereka. Saudaraku, Galatia berbicara tentang, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudaraku, apa yang mempesona kehidupan kita? Atau kita terpesona kepada apa selama hidup kita, saudara? Rasul Paulus atau firman Tuhan dalam Galatia berkata, hanya Yesus, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu yang telah dilukiskan dan terang di hadapanmu? Siapa yang telah mempesona kita, saudara? Bagi kami, bagi saya, hanya Yesus yang patut mempesona kehidupan kita. Artinya kita begitu terpesona kepada Yesus Tuhan kita. Bahkan dikatakan dalam ayat selanjutnya, apakah kita menerima roh, apakah kita menerima keselamatan karena kita terpesona kepada Yesus atau karena kita melakukan hukum Taurat? Jawabannya adalah karena engkau dan saya terpesona kepada Yesus. Sehingga kita menerima roh itu, kita diselamatkan, kita dihiburkan, kita ditolong oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Begitu pentingnya kita tetap terfokus dan tidak berhenti terpesona kepada Yesus. Mari kita lihat dalam juga Injil Lukas pasal 38, pasal 10, maaf. Injil Lukas pasal 10 ayat 38, saudara, ada satu bagian yang dituliskan, Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kita melihat hal ini, saudara. Di saat Yesus bersama murid-muridnya mengunjungi Marta dan Maria, saudara.
Maria duduk di kaki Yesus. Maria terpesona dengan Yesus. Maria tidak bisa berkedip memandang wajah Yesus, mendengar setiap perkataan Yesus, saudara. Sementara Marta sibuk dengan kegiatannya, ingin melakukan pelayanan bagi Yesus dan murid-muridnya. Bahkan saudara, pada akhirnya Marta sedikit blunder, saudara. Dia marah kepada Maria. Bahkan secara terang-terangan dia mengekspos kemarahannya di hadapan murid-murid Yesus. Dan menyuruh Yesus untuk berbicara kepada Maria. Supaya Maria bergerak, jangan cuma duduk dengar. Ayo bergerak. Marta seakan-akan menghakimi saudarinya, saudara. Marta memberikan penghakiman kepada saudarinya karena saudarinya tidak mau membantu dia melayani. Bahkan Marta meminta Yesus pun menghakimi saudarinya. Saudaraku, pilihan Maria jelas. Dia duduk di kaki Yesus. Dia terpesona dengan Yesus, saudara. Dia terpesona dengan perkataan Yesus. Dia terpesona dengan figur Yesus, kehadiran Yesus. Sehingga membuat dia lebih baik mengambil banyak waktu untuk memandang Yesus, mendengarkan Yesus, bersekutu dalam persekutuan itu, saudara. Sementara Marta sibuk dengan pekerjaannya yang mungkin tidak jelas, bahkan sibuk menghakimi Maria. Saudaraku, Yesus katakan Maria mengambil bagian yang terbaik dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Maria membutuhkan comfort, membutuhkan firman, membutuhkan pertolongan, penghiburan, damai dan sukacita dari Yesus. Mungkin selama ini Maria mendengarkan firman di sinagog dari para imam adalah firman yang penuh dengan peraturan dan peraturan. Kalaulah Maria seorang karyawan, saudaraku, di kantornya pun penuh dengan peraturan dan peraturan. Dengar khotbah peraturan dan peraturan. Tetapi saudara, Yesus saya percaya dia berbicara kasih, berbicara cinta, berbicara janji akan damai, sukacita, bahkan sorga, saudara. Yang membuat Maria terpesona kepada Yesus dan dia mendapatkan ketentraman. Sementara Marta seakan-akan dia sibuk melayani dan sibuk juga menghakimi, saudara. Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk di kaki Yesus dan terpesona dengan perkataan Yesus, terpesona dengan firman. Saudaraku, adakah kita masih terpesona dengan Yesus? Adakah kita masih memandang Yesus? Saudara, ada lagu lama Pentakosta katakan, betapa indahnya ku pandang Yesus sekalipun persoalan begitu berat, saudara. Mungkin tekanan hidup berat, saudara. Ada banyak orang di luar sana berkata, oh tekanan hidup begitu berat. Ada kekurangan income, ada perubahan income, mungkin mereka tidak dapat THR, mungkin income mereka merosot, saudara. Mereka stres di kantor, saudara. Jangan sampai saudara dikala mereka dengar firman, mereka bukannya mendapatkan ketentraman, malah mereka semakin stres, saudara. Tidak mengerti. Tetapi saudaraku, mari firman Allah yang kita bisa baca setiap hari, yang bisa kita nikmati, sehingga kita bisa mengatakan bahwa aku terpesona dengan Yesus. Ambil bagian yang terbaik. Fokus memandang Yesus. Fokus kepada firman. Fokus kepada kehidupanmu. Fokus kepada wajah Yesus. Kita pandang dia dengan penuh pesona, saudara. Di zaman sekarang mungkin kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, kalau generasi dulu katakan mereka bekerja keras, belajar luar biasa untuk mereka menyelamatkan dunia. Ternyata era pandemi, saudara, orang yang tidur-tiduran bisa menyelamatkan dunia. Mereka tidak perlu keluar sana untuk menyelamatkan dunia. Dengan mereka berdiam diri, mereka menyelamatkan banyak nyawa, saudara. Kita ingat pada saat bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di Mesir. Pada saat ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan, saudara, mereka dituntun oleh tiang awan di panas terik matahari. Tiang api menuntun mereka di saat mereka dalam kegelapan perjalanan malam. Tetapi firman Tuhan katakan di saat tiang awan itu berhenti, mereka harus menancapkan tenda dan berdiam diri sampai tiang awan itu bergerak. Demikian juga dengan tiang api, di saat tiang api berhenti, mereka harus menancapkan tenda dan berdiam diri di sana. Dan kita memperhatikan bagaimana peperangan bangsa Israel. Di saat bangsa Israel berperang mengandalkan Tuhan, mereka menang. Tapi di saat mereka mengandalkan kekuatan mereka kalah. Saudaraku, saya mau katakan, saudara, catatannya adalah di saat mereka berperang, saudara, mereka menang. Tujuannya supaya bangsa Israel terpesona kepada Allah. Amin.
Tetap di saat mereka menang, Allah mau tunjukkan kekuatannya, mau perkenalkan dirinya, supaya bangsa Israel terpesona kepada Allah dan tetap berpaut kepada Tuhan. Allah menjadi tiang awan dan tiang api dalam perjalanan mereka di padang gurun, dan memberikan mereka makan dan minum, saudara. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tetap terpesona kepada Allah. Ini yang penting, saudara. Siapa yang mempesona engkau? Kalau kita kembali kepada Galatia tadi, saudara, pasal 3, 1-5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhiri dalam daging. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang telah menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ini yang Maria ambil. Di tengah-tengah banyak peraturan dari imam-imam waktu itu, dia percaya, dia selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena dia percaya, duduk diam di kaki Yesus dan terpesona melihat Yesus. Puji Tuhan, ini firman Tuhan kita pada sore hari ini atau pada saat malam hari ini. Biarlah kita menikmati kebenaran firman Tuhan dan terus terpesona. Aku terpesona kepada Yesus. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami begitu terpesona dengan Yesus yang memberikan kami kehidupan dan keselamatan. Bukan karena ketaatan kami, bukan karena peraturan yang begitu banyak dalam hukum Taurat sehingga kami diselamatkan, tetapi sungguh karena pemberitaan Injil, karena kebenaran Tuhan, pengorbanan Yesus, kasih-Mu. Terima kasih berfirman-Mu Bapa, memberikan kami ketentraman dan ketenangan, bahwa tidak perlu kami khawatir di saat kami terpesona kepada Yesus. Kami menikmati firman-Mu, menikmati bagian yang tidak pernah diambil dari kami, yaitu damai dan keselamatan daripada Engkau. Urapan-Mu atas kami semua ke depan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Lawat terus umat-Mu Bapa, hiburkan terus umat-Mu, berkati mereka, pagari, lindungi mereka dengan ketentraman, ketenangan, kebaikan, damai, sukacita, bahkan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami terus terpesona kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.